Hai Kapten, kembali lagi di channel Kapten Anime. Kali ini Kapten Anime akan berbagi fakta menarik tentang Silver Relic. Oke, sebelum memulai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan like video channel Kapten Anime. Oke, terima kasih. Silver Relic adalah mantan anggota bajak laut Roger yang juga diketahui sebagai tangan kanan dari sang Raja Bajak Laut. Silver Relic juga dijuluki sebagai Raja Kegelapan. Dia menjadi tukang pelapis kapal di Pulau Sabaody di beberapa titik setelah Roger meninggal dan seluruh kru dibubarkan. Dia juga menjadi guru Luffy dalam penggunaan selama 2 tahun tim Skip. Dia juga suami dari Sakuyaku. Silver Relic memiliki kekuatan yang sangat hebat, dan pertarungan Relic melawan Kizaru merupakan salah satu adegan pertarungan yang sangat luar biasa. Selain itu, Relic juga memiliki fakta-fakta menarik untuk diketahui, dan berikut adalah fakta-fakta tersebut. Yang pertama, kru Oro Jackson pertama yang direkrut oleh Roger. Situasi Roger dan Relic mirip dengan Luffy dan Zoro. Sebelum Oro Jackson itu ada, sebelum Roger merekrut krunya yang legendaris, sosok pertama yang ia temui adalah Relic. Petualangan awal mereka pun sepertinya dilakukan dengan menggunakan kapal kecil yang Relic gunakan untuk bersantai setelah rumahnya terbakar. Diketahui juga kapal itu adalah kapal hasil curian. Yang kedua, tahu apa itu Void Century? Ada dugaan kalau Relic menyimpan rahasia soal Void Century. Silver Relic tampaknya sudah mengkonfirmasi ini sejak chapter 507. Menanggapi pertanyaan Robin, ya, dia tahu apa itu Void Century. Dia sudah tahu sepenuhnya soal apa yang terjadi dalam 100 tahun misterius itu. Namun ia menyarankan Robin untuk menemukan sendiri jawabannya, dan Robin menyetujui itu. Mereka yang mengetahui Void Century biasanya akan diincar oleh pemerintahan dunia. Namun karena Relic begitu kuat, tak heran pemerintahan dunia lebih memilih mengabaikannya selama Relic tidak melakukan apa-apa. Tentu saja, Relic juga sepertinya tahu apa itu One Piece. Namun Luffy tidak ingin mendengar jawabannya, jadi Relic pun tidak memberi jawaban itu. Yang ketiga, bukan pemakan buah iblis. Sejauh ini, hanya satu kru Oro Jackson yang diketahui memakan buah iblis, yaitu Buggy. Hingga usia tua, Relic sama sekali tidak pernah menyentuh buah iblis. Ini terbukti saat Relic bisa berenang sampai Amazon Lily, sekali membunuh monster laut yang menghadang jalannya. Semua kehebatan Relic ini diperoleh dari kemampuannya, ditambah dengan menggunakan haki, bukan buah iblis. Yang keempat, penjudi yang buruk. Ini fakta Silver Relic yang menarik. Relic sering terjebak utang karena judi. Karena itu dia kadang membiarkan dirinya ditangkap supaya dia bisa menjarah penangkapnya. Fakta ini menarik karena penguasa Kenbonsoku Haki biasanya jago dalam berjudi. Lihat saja Fujitora. Saat di Dressrosa, dia bisa menebak dengan tepat hasil roulette. Dia hanya kalah karena dicurangi oleh bandar. Tampaknya Relic memiliki hutang judi, menandakan orang ini sepertinya sengaja tidak menggunakan Kenbonsoku Hakinya untuk bersenang-senang. Yang kelima, Master 3 jenis haki. Silver Relic adalah karakter One Piece yang langka. Dia menguasai 3 jenis haki sekaligus. Bahkan bukan sekedar paham, Relic begitu menguasai 3 jenis haki ini hingga dia bisa melatihnya ke Luffy. Dalam kilas balik Luffy, Relic terlihat paham sekali soal jenis-jenis haki, terutama Kenbonsoku Haki. Dengan Kenbonsoku Haki tingkat tinggi untuk mengantisipasi serangan musuh, Busosoku Haki untuk memperkuat serangan sendiri, dan Hausoku untuk mengintimidasi musuh yang lebih lemah. Tak heran, Relic bisa menahan musuh selevel Kizaru, bahkan di usia tua. Yang keenam, melemah karena usia. Sama seperti Garp, Relic mengakui kalau dirinya sudah melemah karena usia. Relic memang masih bisa mengimbangi pertarungan selevel Kizaru. Namun dari pengakuannya,
Dan yang terlihat di chapter 513, usia tampaknya mengurangi kecepatan dan staminanya. Dia mulai terengah saat menahan Kizaru, sementara Kuma mengamankan topi jerami dengan menerbangkan mereka satu persatu. Uniknya, Relic mengakui dirinya melemah. Ini membuat Kizaru agak kesal. Menahan Laksamana Angkatan Laut tidak cukup untukmu. Jangan bicara seperti itu. Kamu membuatku terlihat buruk. Relic yang sudah tua saja tidak bisa ditembus oleh Kizaru. Bagaimana jadinya kalau stamina dan kecepatan Relic masih prima? Yang ketujuh, mampu mengimbangi Kizaru dengan sempurna. Kizaru adalah manusia logia dari elemen cahaya. Lengah sedikit saja, Kizaru dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk menghajar musuhnya. Meski begitu, saat melawan Relic, Kizaru benar-benar terkunci. Meski Luffy dan topi jerami ada di jangkauannya, ia tidak bisa menyerang mereka karena harus berhadapan dengan Relic. Ini membuktikan kalau selain mampu mengantisipasi musuhnya, Relic masih memiliki cukup kecepatan untuk mengimbangi dan melukai seorang manusia cahaya. Yang ke-8, sudah muncul sejak episode ke-8 One Piece. Yang menarik soal Silver Relic adalah dia sebenarnya sudah muncul sejak episode ke-8 anime One Piece, meski jauh lebih muda. Dialah yang memarahi Shanks dan Buggy karena meributkan lebih dingin kutub utara atau kutub selatan. Perlu diingat, Eiichiro Oda dikenal sebagai mangaka yang sudah mempersiapkan banyak plotnya. Menurut SBS, Oda juga sudah sejak awal mempersiapkan sosok di episode 8 ini sebagai Relic. Karena itu, Oda menyampaikan ke Toei Animation yang mengadaptasi One Piece jadi anime agar Buggy dan Shanks tidak memanggil Relic sebagai kapten. Soalnya kapten mereka adalah Roger. Nah, itulah beberapa fakta menarik Silver Relic. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian mempunyai pendapat lain, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video channel Kapten Anime. Oke, terima kasih.